Sawias. Ya saat ini wawancara. Mangga. Pertanyaan pertama di Abdi itu pertanyaannya kumaha awal mula Bapak meniti karir jantan buku-buku. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, adik-adik sekalian. Tepangkeun nami-ami cobi sinema. Teh Aborojolna di Bandung. Aborojol teh lahir maksudnya aya di Rumah Sakit Immanuel di Bogor. Tinggalna di Jalan Ciamplas. Dan ibu ayeuna aya di Geger Kalong. Jadi abdi mah asalna di Bandung. Ya, urang Batak lahirnya di Bandung. Jadi nyariosna kieu Pasundan. Bangga sekali terhadap NKRI karena negaraku adalah negara yang menyediakan tempat bagi siapapun, suku, agama, ras, budaya untuk tinggal di teritori yang bukan asli nenek moyangnya, katanya begitu. Jadi pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa karir saya itu dimulai sebenarnya di Bandung. Tahun 99, Kang Coki teh adalah penyiar radio di Radio Pos 103,1 FM. Ayo nama ibu mama 100 kilo FM. Sami juga subuh 100 kilo. 100 menang kilo maksudnya. Jadi tahun 99 sampai 2002 saya adalah penyiar radio. Kemudian tahun 2002 saya baru pindah ke Jakarta. Pekerjaan saya, karir saya pertama di Jakarta adalah sebagai wartawan. Dulu saya adalah wartawan politik, terus juga politik, dan keamanan selama 3 tahun sampai tahun 2005. Baru setelah itu, Kang Coki memulai karir sebagai TV host atau pembawa acara TV. Sekaligus juga menjadi MC. Jadi adik-adik mesti tahu bahwa saya sudah melakukan pelatihan dari tahun 90. Sudah berlaku tahun 99 dan buah-buahnya baru dirasakan ketika saya mulai masuk ke dunia entertainment. Jadi sejak tahun 2005 sampai hari ini saya masih berprofesi sebagai pembawa acara TV, pembicara publik, dan seorang entrepreneur. Lanjutkan pertanyaan kedua di Abdi. Yang kedua, naon pesan Bapak jantan kompetitor anu dipikaresep ku masyarakat Indonesia. Aduh. Jadi istilah nama puji Tuhan, alhamdulillah, mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang memberikan saya kesempatan. Ini sangat berharga. Harus saya jaga, harus saya kelola dengan baik supaya jangan menjadi milik sendiri. Kehormatan ini harus menjadi milik keluarga saya. Harus menjadi kehormatan bagi orang-orang di sekeliling saya. Diidolakan itu satu hal, tapi hidup kita bermanfaat buat orang lain bukan karena menjadi idola. Banyak orang yang mengidolakan seseorang, idolanya punya kehidupan yang sembarangan atau punya standar ganda. Sehingga lama-kelamaan orang yang mengidolakan jadi mati rasa. Mana itu jelema teh sih? Nah, ieu mah teh asli beureunya acting unggul cenah. Tah ujung-ujungna make narkoba, tah ujung-ujungna aya we kasusna kitu nya. Nah, ini tanggung jawab berat bagi siapapun figur publik. Maka kami dari sisi orang yang dikenal harus mampu menjaga, bagi saya pribadi harus mampu menjaga dan mengelola karakter yang baik sehingga selamanya ada di bumi ini hidup kita harus barokah. Dan untuk dulu pertanyaan terakhir di Abdi. Pertanyaan? Di Abdi. Oh, tiap akhirnya. Oh, bisa. Saat Abdi dilanjutkan ke rancangan Abdi yang bisa jadi. Oh, mangga. Terakhir di Abdi. Mangga. Kunaon Bapak tertarik nyalonkeun diri jantan anggota legislatif? Iya teh sebuah panggilan hati. Ya, hati teh artinya nurani teh artinya aya nu bernisi ka abdi jero hatina menanamkan sebuah rasa cinta tanah air, cinta bangsa dan negara, dan ini bukan tiba-tiba. Perlu adik-adikku ketahui, guru-guru sekolah SMA 3 khususnya, bahwa Kang Coki adalah cucu pejuang. Kakek saya, almarhum Kolonel Purnawirawan MC Sitohang, sudah ada di bumi Priangan, tepatnya di Kodam 3 Siliwangi sejak tahun 1951. Mungkin orang tua kalian juga belum lahir saat itu. Sejak diterjunkan ke bumi Priangan untuk mempertahankan NKRI dan
Pancasila. Keluarga kami besar di Priangan. Sehingga dari kecil pun saya selalu ditanamkan oleh kakek saya bahwa Cok, kalau mau cinta tanah air, cara mewujudkannya adalah lewat jalur militer. Makanya dulu Bang Coki sempat daftar terakhir, untung nggak diambil lanjutannya, kalau nggak beda cerita hidup saya nih, Magelang. Tapi akhir saya memilih sebuah jalur di luar militer, di mana saya tahu bahwa ada banyak cara untuk melayani negeri kita. Misalnya kedokteran, bisnis, misalnya entertainment, hiburan, ya, show bisnis, apapun yang baik bisa membangun negara kita secara karakter yang kuat. Kamu sudah melakukan pelayanan terhadap negaramu. Nah, sehingga panggilan masuk dunia politik sekali lagi bukan tiba-tiba, bukan karena wah ramean ramenya kadinya sok ini wah kurang ulin ke politik wah gaya begitu buat Kang Coki. Bagi saya ketika merah putih memanggil saya harus taat. Kenapa Kang Coki merah putih memanggil? Memang orang lain nggak dipanggil, udah banyak yang ke politik, artis-artis, betul. Tapi tanggung jawab setiap warga negara, kita wajib membela negara kita lewat jalur politik jika jalannya dibuka oleh Tuhan. Saya juga prihatin melihat keadaan negara kita ini dibilang baik-baik, dibilang nggak baik, ada nggak baiknya. Oh, hak politik warga negaranya belum maksimal didapatkan. Sandang, pangan, papan, sejahtera, pendidikan, PR-nya banyak kok. Adik-adikku di sini senang sekolah di SMA favorit di Kota Bandung. Banyak anak-anak tidak mampu bermimpi sekolah di SMA 3, tapi mereka mencari cara. Tidak ada jalan. Itu hak politik loh bagi mereka. Negara wajib untuk memberikan perlindungan, bukan untuk memasukkan mereka ke SMA 3, bukan, tapi untuk membuat mereka terdidik. Nah, itu tugas siapa? Tugas kita semua, termasuk politisi. Makanya Kang Coki mau ke legislatif supaya apa? Bisa mengabdikan diriku pada masyarakat bangsa ini. Itu tujuan saya. Mangga, teraskan. Naon anu dijadikan motivasi Bapak hoyong jadi pemuda anu biasa diandalkan Untuk nuhun, motivasi saya adalah saya ingin bukan hanya saya bisa menginspirasi mereka dari hidup saya sekarang. Banyak yang tahu kisah hidup saya datang dari keluarga yang sederhana. Bapak saya almarhum bahkan tidak punya pekerjaan tetap selama 3 tahun. Ibu saya penjahit, dia juga pintar menggunting rambut. Dari sana kami bisa hidup, bisa sekolah. Saya bukan lahir dari keluarga yang berada. Tetapi ketika saya mendapatkan kesempatan untuk berkarya, saya tidak sia-sia. Saya merasa hidup saya jadi berkat bagi keluarga saya. Lalu orang terinspirasi terus ini bisa Kang Coki bisa diberkat saja pindah di sini kelihatan dan super yang kita jadi berkat buat mereka. Tapi kenapa saya ingin menjadi pemuda yang lebih daripada sekedar terinspirasi? Karena saya ingin mendorong orang-orang lain, anak-anak muda lain, supaya hidupnya produktif. Dengan cara bagaimana? 1. Mencontoh teladan yang baik. 2. Melakukan panggilannya masing-masing. 3. Pemuda-pemudi Indonesia, khususnya Bandung, harus setia pada panggilannya. Kalau kamu pelajar, ya kamu setia sampai selesai pelajaran kamu. Kalau kamu berusaha dengan jujur, tanpa integritas. Nah, itulah kenapa saya ingin menjadi orang yang lebih dari sekedar menginspirasi, tapi menolong seseorang atau orang banyak mencapai potensi terbaik mereka. Kumaha rasana Bapak nyalonkan diri jadi anggota legislatif di Jawa Barat teh? Ngiring bingah, abdi mah mencukuran sudaya, suatu kehormatan bagi saya. Karena saya diberikan kesempatan. Belum diberikan kesempatan oleh negara, belum. Nanti, jika saya terpilih menjadi anggota Dewan DPR RI tahun 2019, amin. Saat itu baru saya akan menerima amanah dari negara. Tapi saat ini amanah yang saya terima adalah dari partai. Partai adalah tempat berkumpulnya kader-kader terbaik di bangsa ini untuk dididik, dibesarkan, dan nantinya akan terjunkan secara real, nyata di lapangan. Partai di mana sekarang saya sedang berkontribusi dalam piala partai yang adalah singkatan dari Pancasila Sila Ketiga Persatuan Indonesia. Saya merasa bangga bersyukur karena diberi kesempatan oleh Pak Edi nyalek di kota kelahiran saya, Kota Bandung. Padahal di Jawa Barat ini tidak mudah bagi seseorang untuk mencalonkan diri. Apalagi nama saya Sitohang. Bukan berarti saya ditolak oleh orang lain, bukan.
bicara mengenai Sitohang, biasanya identik dengan Sumatera Utara. Dan memang betul, kami di Sumatera Utara ini sangat dikenal. Orang-orang itu senang kalau ketemu Kang Coki pulang ke sana, menganggap dirinya adalah bagian dari saya adalah dari mereka. Sehingga kalau saya bisa mencalekkan diri di sana, menurut sebagian orang akan jauh lebih mudah katakanlah. Tapi saya katakan kepada ketua umum saya waktu itu tentang Bapak Ketua Umum, saya telah berdoa bisa mendapatkan suara di hati saya bahwa saya harus memulai membangun dari kota kelahiran saya, itu kota Bandung di Jawa Barat. Jangan lupa Pak Ketua Umum, 25% darah saya darah Sunda, karena nenek saya dari pihak mama adalah orang Sunda. Nyonya Iris Kartini, Guru Napitupulu, Nyonya Tobi. Nyonya Napitupulu, Guru Tobi. Jadi sekali lagi saya bahagia, syukur, saya akan lakukan yang terbaik dalam pencapaian. Menurut Bapak, kumaha pandangan Bapak ke budaya Sunda teh? Budaya Sunda adalah salah satu budaya luhur. Iya. Banyak yang belum tergali potensi maksimalnya di zaman milenial. Banyak yang terhambat oleh gencarnya teknologi dan budaya asing. Budaya Sunda seharusnya menjadi identitas orang Sunda. Tapi bukan hanya orang Sunda yang berdarah Sunda, melainkan orang yang tinggal, hidup, dan berkontribusi di bumi Priangan. Itu juga disebut orang Sunda, jangan salah. Makanya kita semua berhak mendapatkan kesetaraan di sini. Di mata negara, hidup kita harusnya sama di mata. Jadi, saya kasih contoh. Saya punya lagu favorit, namanya Karatagan Papawan. Tehon Sewang Sumorea, tekadna pahlawan bangsa. Dengar kata-katanya, cadu mundur, tidak pantang mundur ya, pantrang mula, namun maksud tancang laksana. Artinya ketika kita punya niat baik, seharusnya kita membangun sampai selesai. Jangan membangun setengah-setengah. Berjuang ke lemah cair. Kita kayak Batak orang Sunda, selalu memulai dari perjuangan yang ada di lingkungan. Kalau saya lahir di Ciamplas, kalau saya masih tinggal di wilayah Ciamplas, pertama-tama harus saya bangun adalah masyarakat Ciamplas. Ini inspirasi buat mereka. Jangan bermimpi soal Indonesia makmur sejahtera dari ujung Aceh sampai Papua, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Nanti dulu kalau lingkungan kecilmu kau tidak mampu berbuat yang kecil dengan sendiri. Jangan bermimpi menjadi kepala negara. Itulah istilahnya. Jadi bagi saya budaya Sunda, sekali lagi budaya Sunda wajib dipelihara, wajib ditingkatkan nilai-nilai oleh generasi muda, wajib dipegang identitas. Karena kalau tidak dilakukan tiga hal ini, terlihat generasi muda dengan kurang dari budaya asing. Budaya asing ini nggak salah, yang salah identitas kita nggak dijaga. Terima kasih trik Bapak menarik perhatian masyarakat Jawa Barat sebagai wakil rakyat. Ada tiga hal yang saya lakukan dalam proses sosialisasi. Saya tidak bilang kampanye, karena apa? Karena calon anggota legislatif itu bukan peserta kampanye. Di dalam bahasa peserta kampanye itu adalah hanya capres, cawapres, dan partai politik. Kami ini pelaksana kampanye. Jadi dalam sosialisasi saya, hari ini saya kegiatan di Sukarman, ketemu banyak orang, sosialisasi. Kadang saya berusukan turun ke lapangan. Yang saya lakukan adalah selalu strategi tiga. Sosialisasi efektif, efisien, dan kreatif. Efektif itu bagaimana? Kita harus bermain di waktu. Bermain di waktu. Pertemuan kita harus bisa mengumpulkan orang yang cukup dengan pemimpin sektoral. Misalnya ada ketua RT-nya, ketua RW-nya yang bisa mendengarkan pemaparan saya. Dengan harapan adalah supaya nanti suatu saat mereka bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya bahwa mereka telah mengenalkan Coki dengan nilai-nilai masyarakat. Efisien artinya sosialisasi itu kan dana. Kang Coki harus siap, tapi bukan berarti Kang Coki harus buang-buang uang. Efisien artinya terhitung dengan jelas, ada rancangan anggaran bangunan. RAB, semua harus dihitung dan dilihat seberapa kena kepada kebutuhan masyarakat. Dan untuk kata efisien ini ingat, ada yang perlu digarisbawahi. Tidak boleh ada politik uang. Karena politik uang akan merusak tatanan kenegaraan di kemudian hari. Bayangkan kalau rakyat diberikan 100.000 oleh
caleg. Kalau dikali-kali dibagi-bagi sehari teh sebenarnya hitungannya 5 tahun caleg itu 100.000 sehari teh kalau dihitung-hitung cuma 55 perak. Masa masyarakat mau kayak gitu? Jangan mau dibohongin. Kang Coki nggak mau. Makanya kita tidak pernah begitu. Dan kreatif itu artinya apa? Mulai dari talenta saya bisa menyampaikan ilmu, pembekalan, motivasi, inspirasi. Itu yang saya selalu lakukan. Sosialisasi, alat peraga kampanye, alat peraga coblosan dengan cara menarik. Dan 3 hal ini saya kedepankan, saya berharap masyarakat teringat. Sehingga 17 April nanti ingat ada yang namanya Coki Psikopat. Tanpa mesti lihat mukanya, karena nanti muka kami nggak ada di kertas surat-surat. Itu harapan saya. Menurut Kang Coki, ayo berperan pendidikan di politik. Ayo berperan presiden. Peranan pendidikan. Waduh, peranan pendidikan mana yang nomor 1. Lain di politik lain, tapi dalam setiap lini kehidupan kita lihat ada orang-orang yang disebut orang-orang terdidik. Ketika dia disebut terdidik, hidupnya belum selesai, tugasnya baru aja dimulai, dan dia punya tantangan mengasah mengenai empati. Banyak orang terdidik tapi tidak punya rasa, sehingga dia menganggap bahwa gelar yang dia punya karena usahanya adalah alat untuk menunjukkan bahwa orang lain tidak lebih pintar daripada dirinya sendiri. Maka kata pendidikan di sini sebenarnya luas maknanya. Bukan hanya bangku sekolah terus kita selesaikan sampai kelas sekian lalu kita jadi mahasiswa. Pendidikan berbicara mengenai 2 hal. 1 yang di dalam ruangan, 2 yang di luar ruangan. Yang di luar ruangan seringkali berbicara mengenai empati, rasa, kepedulian. Yang di dalam ruangan bicara tentang teks pengelolaan, praktek dan teori. Pendidikan politik sama dengan mendidik orang-orang untuk menjadi politisi yang punya akhlak, punya niat mulia, dan dalam rangkanya tidak mengkhianati suara rakyat yang memilih. Pendidikan nomor 1. Sejauh mana Kang Coki menjaga pemuda dengan membawa Memang saat ini saya baru saja memulai karir saya di politik. Tahun 2018 bulan Juli saya memutuskan masuk politik. Tapi bila diurut ke belakang, apa saja yang sudah saya berikan kepada negara, rasanya kecil sekali, kecil sekali. Banyak tayangan televisi yang menginspirasi kita, banyak yang orang suka, orang lihat nonton saya di TV katanya merasa bahagia, ada yang membawa kesembuhan, hatinya yang terluka, ada orang yang ketawa ketika melihat kami di TV lalu sembuh. Saya percaya itu kenapa? Karena hatinya gembira. Hati gembira adalah salah satu obat paling manjur dari penderitaan. Di atas itu punya kuasa Tuhan. Tapi perhatikan, kalau sudah mulai bekerja sejak lama, meniti karir saya, dan dalam membangun karir saya sudah berjejaring dengan orang banyak, sudah membangun merek-merek iklan yang baik, sudah menjual program saya di televisi menjadi berkat, penontonnya makin banyak, saya pun diberkahi secara finansial. Itulah karya saya, itulah prestasi, termasuk segera penghargaan yang saya terima seperti bersyukur ada Panasonic Global Awards, ada Nickelodeon Awards. Tapi hal-hal itu saya pandang begini. Untuk bidang kepemudaan tidak cukup saya hanya jadi tapi saya harus turun ke lapangan memberikan lebih dari sekedar saya harus melalui dalam hal pelatihan dalam karena saya punya sekolah seperti itu. Selanjutnya, naon wae problem anu ngadasar keur dihadapi kaum muda wanita. Problem mendasar adalah yang pertama, masalah pemuda ini masih bicara tentang krisis identitas sosial. Saya melihat banyak pemuda yang tidak puas dengan sehingga mereka masih mencari identitas di luar rumah. Saya nggak menyalahkan 100% para pemuda-pemudi yang berusaha mencari jati dirinya di luar rumah. Kadang-kadang rumah, ibu dan bapak kita belum memberikan rasa kepada pemuda-pemudi dan anak mereka. Sehingga dengan sangat terpaksa, pemuda-pemudi keluar rumah. Ternyata ancaman di luar rumah jauh lebih bahaya daripada yang di dalam. Karena banyak kejahatan transaksional, banyak kejahatan jalanan, dan budaya-budaya yang bisa mempengaruhi seseorang sampai berubah pendirian. Jadi krisis sosial masih menjadi tantangan dasar. Yang kedua, saya melihat
pemuda kita, meskipun di era milenial sekarang seperti kalian, saya juga sebenarnya masih milenial. Selama era 82, saya merasa bahwa di zaman yang sangat terbuka dan transparan ini masih ada anak-anak muda yang tidak setia terhadap panggilan. Mereka mau melakukan suatu pekerjaan yang baru, mereka mau nyoba hal baru, tapi kurang tekun. Sehingga kalau ada tantangan, ada kesulitan, mereka lebih memilih untuk mundur. Ini masalah yang kedua, yang saya katakan masalah mental. Krisis pemuda ada juga dalam hal mentalitas. Tapi krisis-krisis itu akan terjawab dengan majunya keilmuan dan majunya teknologi yang bisa menyebarkan informasi yang banyak. Informasi yang banyak harus mampu disikapi oleh pemuda dengan bijak. Kalau pemuda-pemudi tidak menyortir informasi, kamu kehilangan banyak waktu untuk produktif. Karena nggak semua informasi bisa kamu terima dalam waktu yang sama. Contoh aja sederhana, Kang Coki sampai sekarang masih banyak pesan yang masuk dari WA belum bisa saya ikuti. Kenapa? Karena saya melihat pada halaman depan ternyata itu hanya berupa gambar, hanya berupa email, hoax. Ya kan? Saya nggak bisa memilih ini. Saya akan memilih yang lain. Saya akan memilih daily reports, daily basis, facts, day to day. Misalnya perusahaan saya masih laporan. Kenapa ini adik-adikku sebuah keluarga besar masuk? Adik-adikku punya skala ini sekedar Kawijakan naon anu paling bener bisa bantu pemuda ngaraih prestasi supados harapan lahirna pemimpin. Kebijakan yang paling tepat adalah untuk memberikan sebuah ruang bagi pemuda-pemudi untuk berekspresi, tapi tidak dilepas sendirian. Ada yang namanya program mentoring. Mentoring itu artinya pembinaan mano i mano, istilah bahasa Latin, person to person. Contoh kita duduk di sini berenam, kalian berlima, ada teman-teman yang mengoperasikan kamera yang ada. Kalau kita duduk bareng, kita diskusi setengah jam. Kita itu semua belajar tentang hidup saya. Lama-lama, kalau dilakukan secara kamu akan lebih mirip dengan saya. Kenapa? Karena kalian sedang menyerap kehidupan. Saya akan menyerap kemudaan kalian. Saya akan jauh lebih muda daripada orang-orang seusia saya. Karena saya bergaul dengan anak semangat anak harus diberi ruang ekspresi sebebas bebas seluas mungkin dengan dimudah. Ini kebijakan dari pemerintah yang harus selalu kita latihkan sama dengan bekalan sama dengan tidak dilepas. Kebijakan yang kedua, sekarang dunia maju sekali. Teknologi-teknologi di dalam yang dulu masuk ke Indonesia sudah lebih dulu diadakan. Gimana caranya pemuda-pemudi siap menyambut ini suatu saat? Ini tugas pemerintah, tugas swasta, sehingga pemuda-pemudi harus selalu dilibatkan dengan program ekstra kurikuler atau non kurikuler. Kurikulum artinya non formal. Di kelas itu bagus, itu tetap menjadi panutan. Tapi kehidupan bukan hanya tentang kelas dan guru. Kamu ada yang kebijakan seperti itu. Naon motivasi Bapak melakukan kegiatan kepemudaan seperti seminar, musyawarah? Motivasi saya jelas yang sederhana adalah saya ingin orang-orang belajar dari hidup saya dan secara praktis bisa mempelajari ilmu khususnya public speaking yang memang saya sudah peduli dari tahun 2010. Sederhana itu tujuan saya. Saya ingin memberikan pesan kepada para pemuda lewat setiap materi itu bahwa di Republik ini, negara yang kita cintai, setiap orang punya kesempatan untuk sukses. Tapi mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk sukses. Ingat, mereka punya kesempatan untuk sukses, tapi tidak punya kesempatan yang sama untuk sukses. Itu faktor. Jadi, jangan fokus pada kesempatan yang sama. Fokuslah pada apa yang bisa kau lakukan untuk meraih sukses. Karena sukses itu sangat abstrak, sangat universal, sangat luas. Dan bahkan saya kasih tahu, tujuan saya memberikan pembekalan ini adalah supaya masyarakat khususnya pemuda-pemudi tahu hidup mereka harus
memiliki tujuan lebih daripada sukses. Sukses itu bukan sukses itu adalah sukses adalah cara. Contoh Bang Coki udah dikenal sekarang, maka saya pakai popularitas saya pakai coba kenapa? Untuk kali orang emang kamu mau cari narasumber tiba-tiba ada caleg kenal ini Ujang Kemon prestasinya nggak tahu apa, partai nggak tahu partai apa, terus diwawancara makanya nggak mungkin kalian ambil, bener kan? Kalian pasti minimal akan cari orang yang punya nilai. Makanya ada seperti itu. Nah, saya pakai kesempatan saya juga melayani negara saya dalam paritas saya cara saya sukses terus negara kita bagaimana untuk bahagia dan berkontribusi di negara. Pesan saya, generasi muda harus punya 5 hal yang baik. Banyak. Itu 5 hal ini positif sekali. Yang pertama, you should have your self-acceptance. Menerima dirimu sendiri. Tidak peduli apakah kau sipit, matamu belum, kau gimbal, rambutmu lurus keriting, sukumu Batak, Sunda, Ambon, Manado, apapun agamamu, kepercayaan, kamu harus menerima dirimu bahwa kau diciptakan berbeda dan unik. Karena miliaran manusia di bumi tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama secara muka, tangannya bisa beda. Kalaupun tangan, muka, kepala, badan, tinggi, berat badan sama, jiwanya bisa beda. Itulah kehebatan Tuhan. Makanya dia disebut Maha Esa, Maha Kuasa. Sebab dia kreatif. Ayo, terima dirimu apa adanya. Dari situ kamu mulai. Jangan merasa aneh. Jangan merasa gue beda dari gue mengakan berhasil. Buang pikirannya. Terima dirimu apa adanya. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Berpegangan teguh pada perintahnya. Bagi saya gitu, saya boleh kuat secara fisik, saya sekolah. Tapi kalau secara spiritual saya lemah. Sebenarnya mental saya juga lemah karena secara spiritual saya pakai secara fisik sebenarnya juga nggak kuat-kuat. Karena apa? Hidup manusia. Pagi ini ada, menjelang siang ada. Cepatnya pegangan kita siapa? Harta. Bisa diambil cepat hap bilang. Dan kita hanya pada Tuhan yang Maha Esa. Pegang teguh prinsip iman kita, apapun kepercayaan. Bahwa pencipta kita baik sehingga hari buat. Bukan ini. Generasi muda harus belajar bersikap sportif. Perhatikan baik-baik. Negara orang, negara lain hanya akan menaikkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya saat dua profesi ini bertumbuh. Satu, kepala negara. Dua, atlet. Di luar itu sekarang saya jadi. Kenapa? Kenapa saya sebut? Karena atlet dianggap sebagai panutan di medan pertempuran. Saat mereka gempur-gempuran, mereka tetap sama. Saya pengen generasi muda punya presiden ini bersikap sportif. Contohnya apa sih? Sederhana aja. Kamu ketemu teman di pagi hari, ketemu papa, mama, senior, guru, kamu ucapkan salam pertama kali. Salamnya jangan dipotong. Selamat pagi. Jangan pagi. Kenapa? Karena selamat itu mengandung doa. Selamat pagi. Saya berharap kamu melewati pagi dengan selamat. Selamat siang. Lewatlah siang ini. Itu sikap sportif. Yang kedua, kalau teman kamu dapat promosi, teman kamu berhasil rankingnya bagus. Oh, itu nak halus. Selamat terus. Selamat ya. Aku bangga sama kamu. Jangan malah. Gue sih bisa. Ya cuman gue nggak terlalu ya. Gimana ya? Ya mungkin dia pengen kali ya. Jangan. Belajarlah menerima keadaan kita yang baik dan keadaan orang yang lebih baik. Sportif. Nomor 4. Percaya diri. Sebenarnya poin keempat ini akan muncul dengan sendirinya setelah poin pertama, 2, dan 3 yang tadi saya sebut bangun sebagai kebiasaan, habit. If you have a good habitual meaning, that means your life is ready to be used by power, to be used by people. Nomor 4 tadi itu gini, dan itu adalah kata sifat dan kata kerja. Kata sifat harusnya sudah ada di dalam diri karena pengacara, ya. Kata kerja harus dinyalakan. Kalau bisa buat acara, wanita single, tunjukkan pesona, nyala gitu kan. Contohnya
PD itu harus diaktifkan. Iya kan? Nggak bisa. Nanti juga saya PD otomatis. Kadang bukan autopilot, tapi dibangun. Makanya kalau mau menghadapi ujian, pertama-tama siapkan mentalnya. Kalau mau tampil konser dan sebagainya, kita yakin dulu bahwa kemampuan untuk tampil di depan orang adalah untuk menghibur orang, membuat orang tua bangga, untuk membuat guruku bertemu orang. Aku akan melepaskan kembali jadi orang supaya aku melakukan motivasi. Terakhir nomor 5 adalah tetap semangat. Dan memiliki motivasi yang baik. Itu nomor 5. Saya mulai dengan motivasi dulu. Saya yakin meja ini adalah punya hati mulia dan baik. Gak ada yang mau cuekin orang, mau jatuhin orang. Gak ada yang mau mengancam. Gak ada. Motivasi kita baik. Kalau motivasimu sudah baik, harusnya kamu menjaga semangatmu tiap hari supaya kamu bisa melakukan motifmu dengan baik. Tetap semangat itu penting. Kenapa? Karena ada orang yang menggali, belum nemu. Dia berhenti, capek, balik lagi ke atas. Tapi dari kacamata yang lain sebenarnya galiannya sudah hampir sampai pada harta karun. Dobrak, wah. Udah retak-retak nih, hancur nih. Padahal kalau kita lihat dari sisi yang lain, sebenarnya rangkainya sudah bengkok. Sekali dobrak lagi, hancur dan kamu masuk. Masyarakat Indonesia, khususnya pemuda, kudu punya ketekunan. Itu yang namanya tetap semangat. Jangan. Ceramah ya macam itu. Hapunten. Apurannya. Untuk ayat sakieu wae wawancara di urang sadaya hapunten pilih aya kalepatan di urang supaya abdi nyeron kana waktuna. Mudah-mudahan Bapak sukses. Assalamualaikum warahmatullahi Salam sunnah nih Kak. Senang banget, bangga saya sama kalian.